Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Gerhana Hidayatullah, NIM 18073071. Video ini saya buat untuk melengkapi UTS minggu ke-8 Teknologi Pengecatan. Baik, saya akan menjawab soal UTS Teknologi Pengecatan. Soal nomor satunya adalah, coba Anda jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai tujuan pengecatan bodi mobil. Jadi, tujuannya itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai perlindungan, yang kedua adalah sebagai dekoratif, dan yang ketiga sebagai fungsional. Jadi yang dimaksud tujuannya itu sebagai perlindungan itu adalah cat itu berfungsi untuk melindungi bodi mobil itu dari karat, dari air hujan, sinar matahari, debu, garam, angin, dan apa-apa saja yang dapat merusak panel atau bodi mobil tersebut. Maka cat itu yang melapisinya, sehingga kalau misalnya dia terkena air, maka tidak langsung terkena bodi, melainkan dilapisi cat atau dilindungi oleh cat. Jadi maksud dekoratif ini adalah cat itu bertujuan untuk meningkatkan nilai benda tersebut dengan dari segi warna, kehalusan dan kilapnya. Contohnya misalnya kita bandingkan dua mobil. Yang mobil A mengkilap, yang mobil B tidak mengkilap. Kebanyakan orang akan lebih tertarik ke mobil yang lebih mengkilap. Dan harganya otomatis kalau bila orang banyak yang tertarik, biasanya lebih mahal dibanding dengan yang tidak orang sukai. Jadi itulah maksudnya, untuk menaikkan harga jualnya. Kalau cat sebagai fungsional itu maksudnya adalah cat itu bertujuan untuk menambah fungsi tertentu, seperti kedap suara, sehingga suara-suara dari luar kabin dapat diredam salah satunya oleh cat, sehingga tidak terlalu banyak suara yang masuk ke dalam kabin. Yang kedua contohnya efek warna. Efek warna itu contohnya seperti di gurun kendaraan militer. Biasanya kendaraan militer di gurun itu warnanya sama dengan warna gurun sebagai kamuflase agar terhindar dari musuh. Contohnya seperti itu. Dan ada juga sebagai sekat atau isolasi kelistrikan. Baik, kita akan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah tuliskan apa saja yang Anda ketahui mengenai persiapan permukaan. Jadi, persiapan permukaan adalah persyaratan umum yang digunakan untuk menjelaskan semua pekerjaan yang meliputi pemulihan suatu kerusakan atau penggantian panel. Jadi persiapan permukaan itu sebelum kita mengecatnya atau memperbaiki panelnya, kita harus sudah mempersiapkan apa tindakan kita selanjutnya. Atau ini maksudnya adalah rencana. Jadi kita identifikasi dahulu ini barang yang kita kerjakan itu apakah dia kondisi rusak berat, kondisi rusak ringan, atau kondisi hanya permukaan catnya saja yang rusak. Jadi itu rencana. Jadi persiapan permukaan itu adalah rencana, langkah-langkah awal dalam memperbaiki atau penggantian suatu panel. Tujuan persiapan permukaan itu adalah pertama melindungi metal dasar, mencegah karat atau korosi. Jadi nanti akan ada dikasih cat untuk mencegah karat atau korosi seperti cat primer. Yang kedua adalah memperbaiki daya lekat atau adesi. Jadi sebelum kita memberi cat utama itu, jadi untuk melekatkan cat utama itu agar lebih tahan lama, maka dikasih suatu cat sebelum cat kedua, namanya cat pertama, cat primer. Itu tuh berfungsi juga untuk meratakan daya lekat antar lapisan. Jadi semua cat kedua itu lapisannya nanti kalau udah diberi cat pertama itu akan sama rata bentuknya, tidak ada yang terlalu pudar, tidak ada yang terlalu menonjol. Yang ketiga, tujuan persiapan permukaan itu adalah memulihkan bentuk. Jadi ini untuk panel bodi yang penyok-penyok. Jadi gunanya persiapan permukaan ini, panel yang udah penyok itu diperbaiki dahulu, bukan langsung dicat aja, diperbaiki bentuknya. Setelah seperti semula, baru kita siapkan tahap-tahap berikutnya. Jadi tadi kan ada saya singgung masalah kondisi rusak berat, rusak ringan, dan hanya permukaan cat saja yang rusak. Maksudnya kondisi rusak panel rusak berat itu adalah panel itu mengalami suatu benturan yang sangat keras sehingga panel tersebut berubah bentuk, tidak jauh bedanya dari bentuk semula. Yang awalnya lurus menjadi terlipat menjadi 3, 4 atau berapa lapisan, sehingga kita perlu untuk meluruskan dahulu panel tersebut
jadi kerjanya banyak. Jadi kalau misalnya kondisi rusak berat ini ada dua pilihan, kita perbaiki atau kita ganti. Nah, disinilah gunanya persiapan permukaan itu. Kita harus berpikir dan merencanakan apa langkah kita kalau kondisi panel tersebut rusak berat. Nah, tapi kalau rata-rata di showroom sekarang, kalau misalnya panel tersebut sudah terlalu rusak, biasanya dia main ganti aja, seperti pintu udah penyok ke dalam atau udah patah pintu tuh atau udah bolong pintu tuh. Nah, dia mengganti satu set aja pintu, misalnya pintu depan bagian kanan. Nah, satu panel itu digantinya dengan yang baru, sehingga dia hanya panel yang baru itu sudah diberi cat, hanya tinggal pasang aja lagi, kerjanya nggak repot, tidak memakan waktu, walaupun harganya mahal tapi sesuai panelnya dengan panel baru, sesuai dengan hasil. Yang kedua adalah kondisi panel rusak ringan. Nah, kalau kondisi panel rusak ringan ini misalnya dia mengalami kecelakaan ringan seperti bersenggolan, maka akan ada penyok-penyok pada mobil. Apalagi mobil sekarang depannya itu kan bukan logam melainkan piper. Nah, jadi kalau bersenggolan itu akan penyok. Jadi cara perbaikan kondisi panel rusak ringan adalah dengan menekan panel yang penyok tadi itu dengan palu, atau bisa ditekan dengan tangan, karena itu fiber, bukan metal atau logam. Nah, jadi kalau bedanya yang berat dengan yang ringan itu, kalau yang berat itu terlalu parah, kalau ringan ini masih bisa diperbaiki tapi tidak memakan waktu yang lama dan pekerjaannya tidak sulit. Nah, yang ketiga ada kondisi panel yang ketiga ada kerusakan pada cat. Nah, kalau kerusakan pada cat ini, panelnya tidak terjadi kerusakan atau masih normal. Yang rusak itu catnya, seperti catnya tergores, catnya memudar, atau catnya terkelupas. Kalau ini lebih gampang lagi dibanding dua kerusakan yang tadi itu. Kalau ini hanya perlu kita perbaiki catnya dengan cara, kalau misalnya tergores, kita kompon, setelah itu kita beri wax. Kita kompon untuk mengaburkan cat yang gores-gores itu, setelah itu dikasih wax agar mengkilap kembali cat itu. Tapi penggunaan kompon tidak boleh terlalu banyak, karena itu karena kompon itu mengikis permukaan cat. Nah, kalau permukaannya memudar, cukup dikasih wax saja, maka akan mengkilap kembali cat itu. Nah, kalau misalnya cat itu terkelupas, nah ini perlu kita amplas kembali. Kita amplas, setelah itu didempul, dikasih cat dasar, baru setelah itu dikasih cat keduanya atau cat yang kita inginkan. Baik, kita akan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, tuliskan apa yang saja yang Anda ketahui mengenai material persiapan permukaan. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah material yang digunakan pada proses persiapan permukaan, yaitu 1. Primer. Nah, kalau primer ini fungsinya untuk mencegah karat dan adesi, atau adesi itu menambah daya lekat cat. Yang kedua, putih. Putih itu dempul. Fungsi dempul itu untuk mengisi bagian yang bergelombang dan meratakan permukaan. Di samping itu juga untuk adhesi, untuk supaya lebih lekat juga. Jadi bila ada misalnya panel itu agak berlubang sedikit, nah dikasih dempul ya supaya rata. Nah, yang ketiga yaitu surfacer. Surfacer itu kemampuannya untuk menghaluskan permukaan, mencegah penyerapan, dan juga berfungsi sebagai adhesi. Tipe-tipe primer. Pertama, was primer. Primer ini langsung diaplikasikan pada permukaan metal yang akan membentuk lapisan konversi kimia pada permukaan mobil sebagai pencegah karat dan meratakan adhesi. Yang kedua, tipe primer lacquer primer. Bahan utama terdiri dari nitrokalulosa dan akil resin. Lacquer primer adalah mudah. Penggunaan lacquer primer itu keuntungannya itu adalah mudah dalam penggunaan dan cepat kering. Yang ketiga, ureter primer. Primer ini memberikan ketahanan terhadap karat dan karakteristik adhesi yang baik. Yang keempat adalah epoksi primer, yaitu memberikan ketahanan terhadap karat dan adhesi yang sangat baik. Tipe-tipe dempul atau putih. 1. Polyester putih, yaitu membentuk lapisan kuat yang tebal dan mudah diamplas, tetapi tekstur permukaan yang dihasilkan kasar. Yang kedua, epoksi putih. Putih ini sangat bagus dalam hal ketahanan terhadap karat dan adhesi, tetapi untuk kemampuan pengeringan
pembentukan dan pengamplasan sangat buruk dibanding polyester putih. Yang ketiga, lacquer putih digunakan untuk mengisi goresan, lubang kecil atau pinhole yang masih ada setelah pengaplikasian surfacer. Nah, ada tipe-tipe surfacer, cat lapisan kedua. Yang pertama, tipe surfacer yang pertama itu adalah lacquer surfacer. Sangat mudah diaplikasikan karena sifatnya cepat kering, tapi dalam karakteristik lapisan, material ini memiliki rate yang lebih rendah dari tipe surfacer lainnya. Kedua adalah urea surfacer. Karakter pelapisannya baik, tetapi surfacer ini lambat mengering. Nah, yang ketiga adalah thermosetting anemogel-gate surfacer. Surfacer ini memerlukan temperatur kerja paksa sampai 90 derajat sampai 120 derajat, tetapi menghasilkan kualitas pelapisan yang hampir sama dengan mobil baru. Jadi ini yang tipe terakhir ini adalah surfacer yang sering digunakan pada pabrik-pabrik. Jadi kalau untuk mengaplikasikan cat yang ketiga ini, kita memerlukan oven agar cat tersebut dapat menghasilkan permukaan yang baik dan mengkilap seperti mobil baru. Baik, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Soalnya adalah tuliskan apa saja yang Anda ketahui mengenai item pengaman, tools dan equipment persiapan permukaan. Jawabannya adalah item pengaman pada pengecatan adalah alat atau bahan yang digunakan disesuaikan dengan jenis atau pekerjaan ketika mengecat agar tidak terjadi hal yang buruk. Jadi kita sesuaikan, misalnya kita kan di ruangan yang gas beracun, jadi kita sesuaikan alatnya, kita pakai keselamatannya itu masker gas. Kalau kita hanya mengamplas dempul, kita tidak perlu pakai masker gas karena itu terlalu berlebihan dan masker gas itu kurang nyaman dipakai. Jadi kalau kita mengamplas dempul, cukup kita pakai masker biasa saja, masker yang seperti masker kain di sininya. Jadi tipe-tipe item pengaman itu seperti kacamata. Kacamata itu ketika kita mengelas, memotong panel, itu perlu kacamata agar api percikan panel itu tidak kena ke mata. Kalau kita mendempul sebenarnya perlu juga kacamata nih, takutnya kan debu-debu dempul itu masuk ke mata kita. Tapi kan kebanyakan orang tidak, itu tidak terlalu fatal. Yang kedua adalah respirator. Respirator itu alat yang digunakan untuk melindungi pernapasan kita. Respiratornya ada dua macamnya. Yang pertama, respirator yaitu masker partikel. Masker partikel itu tujuannya untuk menyaring partikel atau debu-debu yang berwujud padat agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau yang kedua ada masker gas. Respirator yang tipe masker gas, kalau itu tujuannya adalah agar gas beracun tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi masker gas ini dia menyaring gas-gas beracun. Sebenarnya masker gas ini bisa juga dipakai untuk menyaring partikel, dia tetap bisa. Tetapi kebalikannya, masker partikel tidak dapat menyaring tidak dapat menyaring gas-gas beracun. Yang ketiga adalah pakaian kerja. Kalau pakaian kerja ini fungsinya adalah untuk melindungi badan kita agar tidak tersemprot cat, seperti topi. Topi itu perlu dalam pengecatan agar rambut kita tidak ikut terkena cat. Yang kedua, masker berfungsi juga agar kita tidak menghirup bau cat itu yang dapat merusak kesehatan kita. Kalau baju agar bila ada cat-cat yang berterbangan tidak terkena ke tubuh kita. Seperti itulah pakaian kerjanya. Yang item pengaman berikutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ini terbagi menjadi dua belah. Ada sarung tangan yang untuk melindungi tangan kita dari benda-benda tajam, panel-panel tajam. Itu biasanya sarung tangannya terbuat dari kain tebal. Ada pula sarung tangan yang satu lagi yang terbuat dari karet. Sarung tangan yang terbuat dari karet ini fungsinya adalah untuk melindungi tangan kita dari zat-zat kimia ketika kita mengaduk cat. Berikutnya adalah sepatu pengaman. Kalau sepatu
mengamani sepatu safety. Nah, yaitu fungsinya untuk misalnya ada panel-panel yang jatuh dan tertimpa kaki kalau kita pakai sepatu safety, nah insya Allah sakitnya tidak terlalu lah. Tapi kalau nggak pakai sepatu safety, nah, lumayan juga itu sakitnya. Berikutnya adalah tool dan equipment, peralatan dan penggunaan. Nah, jadi alat-alat untuk melakukan persiapan permukaan itu ada yang pertama amplas atau bahasa Inggrisnya sandpaper, kertas pasir. Amplas ini ada pula terbagi-bagi dia, ada amplas kering, amplas basah. Nah, ada yang bentuknya amplas ini berbentuk roll, ada yang berbentuk lembaran. Nah, amplas ini ada grade-nya. Grade itu maksudnya ke tingkat kekasaran. Jadi semakin tinggi grade amplas itu, maka dia akan semakin halus amplas itu. Jadi grade yang sering dipakai di otomotif, grade pada amplas yang sering dipakai otomotif antara grade 60 sampai grade 200. Yang kedua adalah blok tangan, hand block, berfungsi sebagai tempat kertas amplas ditempelkan. Jadi daripada kita mengamplas pakai tangan ini kan pegal, nah jadi dikasih pegangan agar ketika kita mengamplas itu tekanannya kuat dan tangan kita tidak cepat lelah. Nah, yang berikutnya adalah sender. Sender adalah alat yang digunakan untuk mempercepat pengamplasan. Nah, jadi sender itu seperti alat yang berputar-berputar ketika kita ngecat. Nah, dia berputar, kita enak, tak perlu kita mengamplas-amplas. Atau itu bisa juga sender itu sebagai untuk mengkilapkan cat. Nah, selain fungsinya sebagai pengamplas, dia bisa juga untuk mengkilapkan cat. Tapi sender ini harus hati-hati dalam penggunaannya, karena kalau terlalu keras itu akan meninggalkan jejak pada permukaan panel tersebut. Sander itu terbagi menjadi dua, yaitu sander yang tenaganya sumber tenaganya dari elektronik, ada juga sander yang tenaganya berasal dari angin. Jadi angin kompresor itu dicolokkan ke sander, maka sander itu akan berputar. Sander ini sangat perlu dalam pengecatan, apalagi kalau untuk proyek, karena dia prosesnya cepat. Yang berikutnya air spray gun adalah peralatan yang digunakan mengaplikasikan cat dengan bantuan kompresor udara sehingga cat itu diatomisasikan halus, sangat halus pada permukaan kerja, sehingga dia akan hasilnya akan sangat bagus. Jadi air spray gun ini ada dua jenis, ada yang tabungnya di atas dan ada yang tabungnya di bawah. Kalau yang tabungnya di atas itu biasa digunakan untuk mengecat yang benda kerjanya kecil. Nah, perlu ketelitian yang besar. Contohnya kita mengecat mengecat batang-batang pagar. Nah, pagar itu kan harus menggunakan air spray gun yang tabungnya di atas, karena dia akan lebih fokus semprotannya dan lebih bagus. Kalau penggunaan air spray gun yang tabungnya di bawah, itu hasil pengecatannya melebar, tidak fokus. Nah, tapi kelebihannya ada, karena dia melebar maka dia kerjanya akan cepat. Biasanya itu digunakan untuk mengecat permukaan yang sangat besar, contohnya bak truk. Nah, jadi kan kalau pakai yang di atas itu lama dikerja, jadi pakai yang di bawah biar cepat tabung itu, karena semprotan itu melebar tembakannya. Berikutnya adalah agitating rod sebagai alat untuk mengaduk cat. Kalau mixing plate berfungsi sebagai tempat untuk mengaduk putih dan dengan hardener. Nah, yang berikutnya adalah sendok dempul spatula sebagai alat untuk mengaplikasikan putih ke permukaan panel. Berikutnya adalah masking paper, berguna untuk menutupi atau melindungi bagian-bagian panel yang tidak dikerjakan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 5. Soalnya adalah tuliskan apa saja yang Anda ketahui mengenai tindakan lapisan bawah. Jawabannya adalah yang pertama, proses tindakan lapisan bawah meliputi mengidentifikasi cat. Jadi kita identifikasi catnya yang akan kita gunakan. Kita tengok riwayat panel yang kita cat ini, apakah pernah menggunakan catnya yang apa, agar ketika kita mengaplikasikan cat yang baru ini disesuaikan dengan cat yang lama supaya hasilnya baik dan bagus. Yang kedua adalah menilai perluasan kerusakan. Jadi kita harus, sebelum kita melakukan perbaikan itu kita harus melakukan nilai dulu, apakah ini layak untuk diperbaiki atau ini harus diganti karena tidak sesuai antara memperbaiki dan mengganti. Jadi
Misalnya kalau rusak barat, patah-patah dan bolong-bolong, tidak mungkin juga kita perbaiki kan. Kalau diperbaiki juga bisa, tapi itu akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar dibanding kita mengganti baru. Berikutnya adalah memperbaiki penyok pada permukaan panel. Kalau memperbaiki penyok pada permukaan panel ini, kita biasanya bisa menggunakan palu, bisa menggunakan alat vakum ditarik-tarik dia, ditempelkan atau ditarik palu apa namanya lupa saya pak. Pokoknya ada alatnya, ada yang menggunakan hidrolik, alat hidrolik ditempelkan maka dia akan menarik panel yang penyok tersebut. Ada juga yang panel tersebut dilas, nah, kemudian ditarik lagi. Ada juga yang dibolongkan kemudian ditempelkan di belakangnya baut atau dilas, nah, ditarik ke belakang sehingga dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita perbaiki penyok pada permukaan panel, berikutnya adalah mengupas cat. Kita harus jadi cat yang lama tuh tidak juga bisa kita pakai dan harus kita bersihkan cat yang lama tuh, karena kalau kita timbun cat yang lama itu maka hasilnya jangka panjang. Kalau jangka pendeknya akan nampak perbedaan warna ketebalannya. Nah, jangka panjangnya adalah cat tersebut akan mengelupas, tidak menempel dia, adhesinya kurang. Nah, jadi kita harus amplas dulu. Kalau amplas pakai tangan kan lama, makanya pakai amplas itu menggunakan sender yang ada putar-putar itu. Jadi kita amplas sampai hilang cat sebelumnya. Yang berikutnya adalah bersihkan dan menghilangkan grease. Membersihkan dan menghilangkan grease. Jadi sebelum kita cat permukaan panel itu kan sudah bersih semuanya, catnya sudah hilang tadi kan, sudah diamplas menggunakan sander. Jadi untuk kita mengaplikasikan cat yang pertama atau mengaplikasikan jempol, nah, kita harus membersihkan panel tersebut dari kotoran, yaitu kotoran dari debu ataupun kotoran dari grease. Kalau grease-nya lebih parah, sempat ada grease di permukaan panel dan kita cat, maka itu akan luntur cat itu atau jelek hasilnya, akan memudar. Walaupun tidak semuanya memudar, tapi akan sangat jelas. Yang kedua adalah cara untuk menilai perluasan kerusakan terdiri dari 3 cara, yaitu menilai secara visual dengan bantuan lampu fluorescen. Jadi itu permukaan panel kita soroti lampu. Kalau misalnya situ akan jelas. Kalau permukaan panel mulus, itu cahaya itu akan memantul dengan mulus tanpa ada bentuk-bentuknya. Tapi kalau misalnya ada kecacatan atau yang ada bergelombang, di situ akan nampak cahaya yang memantul itu akan lain bentuknya. Yang kedua adalah menilai dengan sentuhan atau gerakan tangan pada permukaan. Nah, kan kita lihat ada yang bergelombang. Tadi kan kita lihat secara visual ada yang bergelombang. Sudah itu kita sentuh, apakah itu gelombang itu hanya efek cahaya atau memang permukaannya yang bergelombang, makanya kita sentuh itu. Kalau misalnya dia bergelombang akan terasa jelas di tangan. Berikutnya adalah menilai dengan bantuan penggaris. Nah, kalau bantuan penggaris ini kita untuk menilai, misalnya ada mobil tuh sekarang kan gaya-gayanya garis-garis siluet. Siluet nih. Biasanya siluet nih kalau misalnya ada kerusakan dia akan memanjang dari sebelumnya. Nah, jadi kita harus ukur garis siluet mobil nih. Tapi ini jarang lah digunakan. Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses pengecatan adalah proses membersihkan, cleaning, dan membebaskan permukaan dari minyak atau grease. Itu yang paling penting sebelum memulai proses pengecatan. Karena gara-gara hanya ada grease atau debu, maka cat yang kita gunakan sebagus apapun akan rusak dan percuma, sia-sia pekerjaan kita. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.